Mas Buntung dari pohon talas, di Purwokerto anak bersekolah. Assalamualaikum mohon dibalas, ku buka acara dengan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sobahi rasulillah ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Tarhib Ramadan 1446 Hijriah. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ustadz HM Yunus Lubis LCMA. Yang kami hormati Dewan Komisaris Independen Ibu Rita Anugrah. Yang kami hormati Direktur Operasional Bapak Said Samsuri. Yang kami hormati Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bapak Fajar Restu Febriansyah. Yang kami hormati Direktur Dana dan Jasa Bapak Soeharto MA. Yang kami hormati Direktur Pembiayaan Bapak Helwin Yunus. Yang kami hormati Ibu-Ibu Pengurus Dharma Wanita Bank Riau Kepri Syariah. Yang kami hormati seluruh pemimpin divisi yang ada di setiap Direktorat Bank Riau Kepri Syariah. Yang kami hormati General Manager Cabang Utama. Yang kami hormati Branch Manager Pekanbaru 1 dan 2. Yang kami hormati pemimpin cabang pembantu. Yang kami hormati pemimpin kedai wilayah Pekanbaru. Yang kami hormati Mitra Bank Syariah, pengurus dana pensiun Bank Riau Kepri Syariah, pengurus Yayasan Kesejahteraan Bank Riau Kepri Syariah, pengurus PT Yastara, pengurus Koperasi Konsumen Amanah Riau Kepri, dan tentunya seluruh rekan-rekan karyawan-karyawati Bank Riau Kepri Syariah. Baik hadirin yang berbahagia, dapat kami informasikan kembali bahwasannya acara kita pada siang hari ini bukan hanya acara untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025. Melainkan acara ini juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara insan Bank Riau Kepri Syariah. Dan tema kita pada kali ini yakni Ramadan Berkah, teguhkan spirit solid dan ukhuwah Islamiyah. Dan nantinya kita juga akan mendengarkan ceramah agama yang tentunya akan menambah pengetahuan serta memperluas wawasan kita mengenai bulan Ramadan. Namun sebelum itu hadirin, perkenalkan saya Adi, pemandu acara Tarhib Ramadan 1446 Hijriah pada kali ini. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak HM Nasir Jamal ST. Kepada Bapak HM Nasir Jamal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Direktur Operasional Bapak Said Samsuri. Kepada Bapak Said Samsuri, dipersilahkan. Selembut embun, sejuk terasa, tengadah tangan setiap pagi. Sudah setahun tidak terasa, bulan Ramadan datang lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat di Ballroom Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Salat dan salam semoga tercurah juga kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat darinya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tinggal beberapa jam lagi kita menunggu sidang isbat yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama guna menentukan waktu masuknya 1 Ramadan 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah kita mengetahui insya Allah akan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 insya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang baik bagi kita untuk mempererat dan memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, dan melakukan introspeksi diri atas apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Bulan Ramadan juga menjadi momen yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia untuk memperdalam keimanan, meningkatkan ketakwaan, serta memperbaiki hubungan antara sesama dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum masuknya bulan suci Ramadan 1446 Hijrah ini, saya atas nama direksi manajemen Bank Riau Kepri Syariah tidak luput juga dari salah dan khilaf. Juga berbagai hal yang kurang berkenan tentunya di hati Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Baik dari tutur kata, tingkah laku, perintah, ataupun yang datang dari diri saya sendiri maupun dari bapak-bapak direksi lainnya. Dalam bulan suci Ramadan nanti, saya menghimbau kepada seluruh insan
Bank Riau Kepri Syariah untuk tetap senantiasa meningkatkan produktivitas kerja. Artinya tidak berkurang sebagaimana biasa yang kita laksanakan di bulan-bulan di luar Ramadan. Kemudian terus-menerus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah terutama, dan menjalankan tugas serta tanggung jawab terhadap perusahaan guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh nasabah setia Bank Riau Kepri Syariah dan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan Bank Riau Kepri, panitia terutama yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Semoga dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan pada sambutan saya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Anak Melayu mengail ikan, perahu berlabuh di tengah lautan. Selamat datang bulan Ramadan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Said Samsuri yang telah memberikan sambutan dan arahannya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Muhammad Yunus Lubis LCMA. Kepada Al Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa acara berpantun, Pak Said berpantun, awak tak bisa berpantun. Jadi saya coba juga lah, ubur-ubur ikan lele. Sebentar lagi Ramadan le. Masya Allah, beli melon di pasar pagi. Hendak diberi ke Enci Amat. Ramadan sebentar lagi kita sambut dengan semangat. Ini pantun singkat-singkat aja nih. Jalan-jalan kota Mekah. Singgah sebentar dan jangan lupa beli sajadah. Kalau harta kita mau berkah, nabungnya di mana? Bank Riau Kepri Syariah. Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah di sore dan di hari Jumat. Masya Allah ini barakah. Dan mari kita banyakkan solawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mari kita niatkan bahwa seluruh yang hadir di ruangan ini tidak ada yang lain kecuali hanya mencari ridha Allah. Dan ini saat yang mahal, waktu-waktu yang mahal. Dan kita berdoa tadi ayahanda kita Bapak Said Samsuri bilang, mudah-mudahan tahun ini tak ada yang berbeda. Ya, sama tetangga kami yang ujung namanya Pak Yunus rupanya. Dia Cemara Kipas 5, saya Cemara Kipas 8 rupanya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, mari juga sama-sama kita hadirkan bahwa tarhib Ramadan, menyambut Ramadan ini adalah bahagian dari majelis ilmu. Sehingga Allah, Rasul, hingga para malaikatnya memberikan sampai kata Rasulullah, wa innal malaikata latada'u ajnihata ridan li talibil ilm. Ya, mereka meletakkan, mengepakkan sayap-sayapnya
karena ridhonya kepada para penuntut ilmu. Masya Allah. Kemudian ini adalah silaturahim akbar. Semoga tidak ada lagi hati yang busuk, iri, dengki, prasangka buruk, terutama menjelang dan memasuki Ramadan, sehingga pahala kita bisa maksimal dan mudah-mudahan surga menanti kita insya Allah. Hormat kami kepada Pak Direksi yang telah memberikan kata sambutan dan dengan semangat, yaitu ayahanda kami Bapak Said Syamsuri. Kemudian juga tadi ada yang dipanggil ibu kita dari Ibu Rita yang selaku komisaris independen dan juga komite. Kemudian juga seluruh ya dirut yang berhadir, direksi yang berhadir, karena waktu ini tak lama, izin ya tak bisa kami panggil satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah di ruangan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama adalah menyambut Ramadan ini, utama sekali yang harus kita ingat, waktunya singkat, terutama mak-mak kita. Apalagi kerja di bank, pergi pagi pulang petang. Ya. Kenapa? Hanya ada 720 jam. Itu pun kalau Ramadan kita 1 bulan. 30 hari. Dari mana dapatnya 720 jam? 24 kali 30. Sedangkan emak-emak kita ini, dia ada masa menstruasi haidnya. 7 hari minimal atau 6 hari. Kalau 7 hari saja kali 24 itu sudah 210 jam. Maka bayangkan, ini kami mau nanya ayahanda, mohon izin Pak Said, berapa jam kerja di bank ini per hari? 8. Kalau 8 jam sehari, anggap saja kita masuk itu 20 hari kerja. 8 kali 2 itu udah 160. Coba saya tanya lagi, tidur kita, berapa jam sehari kita tidur? 6 jam. Berarti kalau dikali 3 berarti sudah 180 jam. 2 kegiatan saja itu sudah lebih 300 jam. Belum mak-mak nih, kalau pingin glowing, enak, make upnya berapa jam sehari? Kalau 1 jam saja, itu sudah 30 jam. Belum kita di atas kendaraan. Pergi ke kantor, pulang kantor, belum macet tadi. Belum ngantar anak, beli bukaan. Kalau 2 jam saja di kendaraan, belum pergi tarawih. Itu sudah 60 jam. Ini belum lagi Bapak Ibu, main handphone, TikTok. Instagram, Facebook. Kalau 3 jam rata-rata orang Indonesia, paling minimal 3 jam main handphone, itu sudah 90 jam. Maka mari kita pikirkan, jangan sampai keadaan kita lebih parah di Ramadan ketimbang di luar Ramadan. Biasanya orang kantor, apalagi mak-maknya kantoran, itu masak atau beli? Jam 5 sudah di restoran. Ngapain? Selfie sama makanan. Kalau sahur sama berbuka saja 2 jam sehari, itu sudah 60 jam. Saya hitung,
rata-rata orang Indonesia menghabiskan 720 jam sebulan, itu tak kemana 520 jam hanya untuk rutinitas harian. Berarti tinggal hanya 200 jam lagi. Disitulah kita sholat. Iya kalau baca Quran. Iya kalau tahajud. Iya kalau zikir. Maka kira-kira ayahanda, Pak Direksi yang hadir, baik dari pendanaan, operasional, atau mungkin ya hal-hal yang lain, mungkin enggak kita anggarkan kalau ada dari seluruh karyawan ini yang khatam Qur'annya 3 kali khatam, kasih dia hadiah. Atau misal kita berdoa aja, saya cuma memberanikan diri, kita doakan mudah-mudahan dapat THR 3 kali lipat. Maksudnya apa? Bapak Ibu, maghrib ini penentuannya. Maghrib ini penentuannya. Kalau tidak, pasti besok. Buat program. Ibu buat program. Buat target. Malam ini tulis. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, apa program kita? Sekalipun kita pegawai di bank ini. Sehingga apa? Tidak ada yang terlewatkan. Misal, kita ada masjid, kita ada musola misalkan, kita ada masjid. Ya Allah, saya di bulan Ramadan tidak akan masbuk. Tepat waktu sholatnya. Keren itu. Saya minimal sekali khatam. Kalau sekali khatam berarti one day, one juz. Install Quran itu di handphone. Daripada ibu mengota, bapak mengota. Selfie ke selfie, selfie ke selfie. Tiba-tiba sikit-sikit di mana bumi dipijak, di situ berkodak. Ya kan? Bagus. Bagus kita baca Quran. Masya Allah, itu mantap itu. Ya, anak kita juga buat program. Ayah kerja, maknya kerja. Anak di mana? Asik sibuk main game aja, game online, main keluyuran. Buat program untuk anak kita. Baik, supaya maksimal. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika tadi qori kita Ustaz Khairun Nas tadi baca Quran, anggaplah itu seolah turun juga ke kita, bukan ke Nabi saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Seolah perintah itu datang ke kita, bukan ke orang. Allah panggil orang beriman itu. Maka yang dipastikan dari orang beriman ini, kalau menurut ceramah Ustaz Adi Hidayat apa? Orang beriman itu ketika diberi perintah oleh Allah, satu, senang. Maka kata-kata tarhib itu melapangkan dada kita. Betul-betul bahagia, ceria datangnya Ramadan ini. Jangan sampai ada yang menganggap apa? Biasa-biasa saja. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi ada di ruangan ini, datangnya Ramadan dia pula yang gelisah. Itu dia setan itu. Awak tak bisa lagi kalau Ustaz Mawardi bilang bukan ahlul hisab, ahlun nar. Karena nar itu api, ya kan? Tak bisa lagi. Kalau Ustaz, payah betul puasa ni, tak bisa merokok lagi. Jangan. Merasa tersiksa pula awak lagi ni puasa ni. Jangan. Bahagia, itu nikmat pertama itu.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, usahakan, ini terutama emak-emak. Bapak pulang dari sini cek anak kita, anak gadis kita. Saya mau nanya ibu-ibu dulu. Apakah sudah lunas tuntas hutang puasa ibu yang tahun lalu? Itu 20% itu. Sudah. Lunasi. Baru harusnya ready dia. Coba dicek nanti. Karena mereka ini bulan Ramadan ada batalnya 7 hari minimal yang tadi. Dia enak-enaknya makan, awak puasa. Tiba mengkodok payah. Giliran beli COD Shopee. Lunas. Beli HP lunas. Mobil lunas. Tapi begitu puasa, nunggak. Ya, malu kita nih. Malu sama Allah. Karena saya baca dalam fikih sunnah, kalau ada orang meninggal, tinggal kodoan puasanya, belum lunas. Kata Nabi, Soma anhu waliyuh. Ahli warisnya lah yang mengkodokkan puasanya. Jadi bapak besok meninggal, ibu meninggal, reman-reman masuk muda, ndak ada puasa, tiba ditanya berapa tinggal 100 hari. Bagilah kau anak pertama 10 hari, 20 hari. Mana mau dia? Iya kalau mau dia. Biasa orang meninggal yang ditinggalkan harta warisan, ya nak. Ini penting sekali. Kemudian, termasuk ini yang penting yang keempat. Usahakan kita yang bekerja di BRK Syariah ini siapapun kita, mohon kita saling memaafkan. Jangan ada satupun yang masih busuk hatinya. Maka kata ulama, dalam ulama fikih, akan batal pahala puasanya. Batal pahala. Dia tidak dapat kecuali lapar sama haus. Maka yang kelima, karena ini waktunya singkat, yang kelima adalah usahakan Bapak Ibu pelajari fikih puasa. Contoh, ini mohon sama-sama nanti kita mudah-mudahan mempengaruhi supaya kita bisa belajar fikih. Pertanyaan pertama, mana yang betul? Imsak itu bunyi serine atau azan subuh? Ini penting. Ustadz, kami suami istri habis sahur pergi ke kasur olahraga. Paham maksudnya? Ayat. Habis olahraga ketiduran. Bangunnya jam 6. Batal enggak puasanya? Anak saya laki-laki Ustadz, habis subuh tidur. Tidur mimpi basah junub. Batal enggak puasanya? Ada di buku puasa tapi keliru. Ada lagi pertanyaannya begini. Dia sahur makan daging, gosok gigi. Pas sholat, Allahu Akbar, ternyata masih tinggal tai gigi. Tiba-tiba ditelannya lah tai gigi daging tadi. Batal enggak puasanya? Ada lagi contoh yang lain. Ustadz, saya ini paling alergi, mulut saya bau. Jadi gimana? Saya tiap waktu gosok gigi pakai odol. Odolnya rasa durian misalkan. Batal enggak puasanya? Boleh enggak kumur-kumur di Ramadan itu? Coba cek hadisnya.
berwudu di bulan Ramadan seperti apa? Jadi Bapak Ibu banyak sekali pertanyaannya. Contoh Bapak kita, ayahanda kita Pak Said tadi baru datang dari Jakarta. Tiba-tiba setelah dites kesehatannya, misal nih contoh saja, drop, dibawa ke rumah sakit, diimpus. Apa hukum impus di bulan Ramadan? Banyak Pak. Jadi hukum fikih, atau misalkan saya lagi bersih-bersih rumah Ustaz karena mau nyambut Ramadan. Tiba-tiba masuk hewan ke mata saya, bengkak. Pergi saya ke apotik. Ini hari pertama Ramadan. Saya teteskan tetesan mata ke mata di bulan Ramadan. Batal tak? Ke telinga, batal tak? Ustaz, saya ini sebelum berbuka, nengok TikTok, tertengoklah perempuan tak berbaju. Ini banyak nanti nih fenomena di Ramadan. Tengok TikTok, tengok Facebook, tengok Instagram. India masuk, Korea masuk, Cina masuk. Apa hukumnya? Maka saya anjurkan kita nih, handphone ada, bisa diinstal fikih puasa ada, buku-buku ada, fatwa-fatwa ulama ada, silakan. Maksud saya apa? Baca ini sebelum kita masuk ke Ramadan. Agar apa? Nanti kalau ketemu masalahnya, tenang kita. Jadi kata ulama, orang yang berhubungan suami istri sebelum subuh, tapi ketiduran, bangunnya setelah subuh, dia lanjutkan puasanya, mandi dia, lanjutkan puasanya. Boleh gosok gigi, boleh, tapi jangan gosok gigi pakai odol. Kata ulama, lebih memilih pakai siwak. Itu sunnah. Mau baca Quran, mau sholat, mau tidur, itu sunnah. Siwak itu. Beli khusus, yang ada khusus siwak itu. Ya, tapi kalau yang ada rasa mint, ada rasa stroberi atau rasa apa itu ya, pedar, dingin, cool dan sebagainya, mohon dihindari. Karena nanti khawatir masuk ke tenggorokan kita. Contoh ibu mau merasa makanan, itu boleh enggak merasa makanan? Ujung lidah atau pangkal lidah? Ditelan atau dibuang? Itu dia tuh. Tapi kalau memang udah biasa awak memasak, enggak usah waktu puasa, nanti aja pas buka baru dikasih garam. Bisa juga. Ustadz, saya ini direktur. Kadang Ramadan banyak dinas. Saya baca tadi kata Ustadz Khairus Jamal tadi, ayatnya faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhar. Tapi kalau saya kuat Ustadz, dari sini naik Ribon, naik pula mau pesawat Garuda VIP, turun disambut Alphard, masuk hotel. Boleh enggak saya puasa? Jangankan Anda naik pesawat, zaman Nabi Ramadan itu perang. Sahabat ada yang puasa. Sayang. Jadi Anda dinas jangan sampai bilang otomatis batal, tidak. Wa antasumu, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran tadi, wa antasumu khairul lakum. Atau contoh yang lain, karena ini penting. Ustadz, ada atuk saya, nenek saya, atau ayah mak saya, sudah uzur. Dia sudah di atas tempat tidur, impus tak bisa dicopot. Tapi dia juga harus minum obat, nggak bisa puasa. Gimana caranya? Bayar fidyah. Jangan dipaksa dia puasa. Baik, ini poin yang keempat. Yang kelima tadi, mari kita Bapak Ibu siapkan uang kita. Cuan kita. Siapkan uang kita, modal kita memasuki Ramadan. Ada program, ada uangnya.
Tapi insya Allah saya yakin orang BRK Syariah ini dompet sehat-sehat semua insya Allah. Ya. Jadi bagaimana supaya indah? Maka kata ulama, membayar zakat, menghitung zakat itu usahakan di Ramadan. Berkah, Masya Allah. Ya. Jadi anjurannya kepada karyawan atau ada zakat profesi. Saya Ustaz gajinya sebulan 50 juta. Apakah dikeluarkan per bulan atau per tahun? Bisa. Ya. Hitung zakatnya, Bu. Biar berkah hidup kita. Sesuai dengan di mana kita tempat kerja. Berkah syariah ini. Ya. Masya Allah. Dan untuk itu Bapak Ibu, terkhusus kita yang ada dana CSR, terutama juga bagi anak-anak yatim, du'afa, fakir miskin, tebarlah manfaat. Kami dulu pernah kerjasama dengan negara-negara Teluk Arab. Mereka sebenarnya pingin mengirimkan beberapa ton kurma. Itu bagus sekali. Kalau ada punya channel, silahkan. Ada yang mau berinfak kurma misalkan dengan jumlah kontainer itu 5 ton, 10 ton, itu bagus sekali. Kasih ke masjid, kasih sekolah-sekolah anak yatim, itu bagus, Masya Allah. Ya, dan Alhamdulillah, saya pergi ceramah ke masjid-masjid, sudah ada merek, ya, akrilit lagi. BRK Syariah membangun toilet, bangun masjid, bangun teras. Ya, mungkin ada yang mau diganti sajadahnya, ganti. Ada yang mau di keramik. Kenapa? Ini berkah ini. Mereka akan merasakan karpetnya, granitnya, AC-nya kalau bisa, kipas anginnya misalkan. Jangan sampai pula kita punya uang yang banyak, karpet aula ini lebih mewah dari masjid-masjid di Riau ini. Dosa kita nanti. Maka kita usahakan, kalau memang ada CSR-nya, kita harus data betul. Bagaimana kondisi layak atau tidaknya rumah-rumah Allah, terutama di Riau ini. Itu nikmat sekali. Kemudian yang terakhir adalah yang kata ayahanda kami tadi Pak Said, walaupun hitungan jam atau kalau mungkin besok hitungan hari, banyakkan doa. Kita tak tahu. Kalaulah nanti pengurus masjid udah berkumandang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tak sampai awak ke Ramadan lagi. Maka kata ulama dalam hadis, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata kita. Ya Allah, barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Baik, ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kehadiran kita di Tarhib Ramadan ini dan juga seluruh karyawan ataupun petugas yang hari-hari kita nanti, maka bersihkan hati, ya, bersihkan hati, tenangkan pikiran, sambutlah Ramadan ini tentu dengan keikhlasan kita, tentu dengan kesungguhan kita, dan mudah-mudahan kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, saya akan simpulkan, seandainya 720 jam itu kita sikitkan tidur kita banyakkan qiyamul lailnya, kita sedikitkan nonton handphonenya, maka kita banyakkan baca Qur'annya, sedikitkan bicaranya, banyakkan zikirnya, banyakkan infak sedekahnya. Silahkan, ya Allah saya ingin setiap hari Ramadan ingin sedekah 500 ribu, 100 ribu, 1 juta, silahkan. Bismillah. Kenapa? Dia tidak akan mungkin, kita pun tidak tahu, ketemu tidak, tahun depan tidak tahu kita. Maka kata ulama, jadikan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Seolah inilah Ramadan terakhir kita. Kalau tidak,
kata ulama apa? Anda akan seolah datang biasa-biasa saja. Berakhir Ramadan biasa-biasa saja. Sedih. Kenapa? Padahal yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan di penghujung salat asar kita yang menanti, dan saya termasuk ada kurang lebih 3 kali mengisi di aula yang di bawah ya untuk kita kajian Jum'ah kalau tak salah. Saya juga mohon maaf dan semoga kita bisa meraih gelar takwa di Ramadan ini. Dan kata ulama, kalau Anda bisa berhasil memanage waktu 720 jam di Ramadan, insya Allah yang 12 bulan, yang 60 tahun, itulah sebenarnya sesungguhnya kehidupan. Maka jadikan Ramadan itu adalah bingkai, frame, instrumen kehidupan kita yang sesungguhnya di 60-70 tahun kehidupan kita. Ini saja, astaghfirullahaladzim. Kita angkat tangan kita mohon sama Allah. Dan mari kita bayangkan wajah orang-orang yang menjadi pahlawan dalam hidup kita. Terutama ayah mak kita. Tentu encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, kita yang di Melayu ataupun yang di Riau ini terkhusus, atau yang datang berbagai daerah, Ramadan ini yang teringat kita adalah kecil-kecil kita dulu berpuasa, berbuka puasa itu sama ayah mak kita. Nikmat sekali. Apalagi dulu kita di kampung. Maka di doa ini mungkin ada di antara kita yang ayah maknya dah tiada. Maka mudah-mudahan ini menjadi doa kita. Makanya orang Melayu terkhusus kalaulah hendak datang masuk Ramadan, dia ziarah ke makam ayah mak dia. Karena banyak jasa dia waktu di Ramadan. Indah betul. Masya Allah. Baik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa natubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi, mengasihi, membesarkan kami dari kecil. Ya Allah, izinkan kami di doa ini memanggil ayah mak kami, membayangkan raut wajahnya. Ayah, oh ayah, ibu, oh ibu. Ya Allah, seandainya sekiranya ada di antara kami ini yang ayah ibunya telah tiada, telah Engkau panggil ke sisimu ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang Kau ridhoi, di syurgamu ya Rabb. Ayah, raut wajahmu ayah. Ibu, senyummu ibu. Air susu yang mengalir di tubuh ini. Pangkuanmu yang hangat, yang membuat kami tertidur lelap di saat kecil-kecil kami. Ibu, Engkau meregang nyawa melahirkan kami. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Terima amal-amalnya. Ampunkan dosanya. Kami teringat ya Allah, Dia menyuapkan kami, Dia memasakkan kami, Dia hadir di lingkaran makan bersama kami ketika berbuka puasa, bersahur bersama. Ya Allah, sekiranya ada di antara kami ini yang ayah ibunya sakit, ada yang lumpuh, ada yang hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya, dengan izin-Mu ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Pun jikalau Engkau ingin menjemputnya, jemputlah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, sekiranya ada di antara kami ini yang ayah ibunya sehat wal afiyah,
Ya Allah, beri kami peluang. Beri kami kesempatan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, di ruangan dan di acara ini, bersihkanlah hati kami ini dari sifat sombong, egois, iri, dengki, prasangka buruk. Ya Allah, golongkan kami kepada hamba-Mu yang muttaqin, mukhlisin, muflihin, mu'minin, syakirin, sabirin, al-qaimin, ar-raki'in, as-sajidin. Ya Rab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Golongkan kami kepada hamba-Mu yang diampunkan dosanya, yang diistijabah doanya. Golongkan kami kepada hamba-Mu yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang tadi sudah dipanjatkan oleh Al Ustadz bisa kita aturkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelapangan hati dan tentunya ketenangan pikiran. Sebagaimana yang disampaikan Al Ustadz, sedikit kalimat, jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, seolah menjadi Ramadan terakhir untuk kita semua. Jadi marilah kita saling memaafkan dengan saling bersalam-salaman. Dan izin kami mengundang Ibu Rita Anugrah untuk maju ke depan beserta jajaran direksi, yakni Bapak Said Samsuri, Direktur Operasional, Bapak M.A. Suharto, Direktur Dana dan Jasa beserta Ibu Hudawati, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bapak Fajar Rasul Febriansyah, dan juga Direktur Pembiayaan Bapak Helwin Yunus. Dipersilakan untuk maju ke depan, dan untuk Bapak Ibu karyawan-karyawati Bank Rio Kepri Syariah, dipersilakan untuk saling maju ke depan dan saling bersalaman dan memaafkan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di esok hari dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, pikiran yang tenang, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan mendapatkan keberlimpahan pahala.